Kenapa Anda harus membayar fidyah? Tidak semua orang punya utang puasa lalu harus membayar fidyah. Tidak semua orang yang membatalkan puasa kemudian dia mengqadha bayar fidyah. Ada yang qadha saja tanpa fidyah. Orang melanggar tidak puasa karena satu hal, tidak pakai fidyah. Yang pakai fidyah kan hanya beberapa saja. Seperti orang yang hamil menyusui, kemudian tidak khawatir akan dirinya, hanya khawatir akan bayinya saja, maka dia mengqadha plus fidyah. Jadi harus jelaskan dulu. Karena dalam Islam tidak boleh kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau tidak ada fidyah, ngapain ada fidyah? Anda misalnya mengira masih malam, tak taunya sudah subuh, sudah jam 7, sahur, batal puasa Anda. Maka batal puasa Anda harus diqadha, nggak pakai fidyah. Jadi tidak semua orang meninggalkan puasa harus pakai fidyah. Nah, baru nanti ada pembahasan fidyah. Di sebagian pelanggaran-pelanggaran puasa, ada lagi pembahasan fidyah, mungkin ini yang dimaksud. Ini mungkin, beliau ingin menanyakan, mungkin sering mendengar orang, masuk Ramadan lagi harus bayar fidyah. Lah ini. Semua orang yang meninggalkan puasa, kemudian dia harus mengqadha. Dan dia punya kesempatan mengqadha, dan waktu mengqadha itu terbentang di 1 tahun. 1 tahun waktu mengqadhanya. Jadi tahun yang lalu Ramadan ada yang ditinggalkan karena satu hal. Termasuk wanita haid dan yang lainnya. Wanita haid tidak bayar fidyah, nggak bayar fidyah. Ngapain pakai fidyah? Bayar qadha saja. Tapi waktunya terbentang sampai Ramadan berikutnya. Baik. Selama dari Syawal sampai Ramadan berikutnya ini, ada saat dia tanpa uzur, nggak sakit, nggak bepergian, nggak ini. Artinya punya kesempatan untuk mengqadha, dalam keadaan dia tidak mau uzur, maka dia wajib mengqadhanya. Sehingga di saat dia punya kesempatan wajib mengqadha, lah kok tidak mengqadha, berarti dia teledor. Punya kesempatan, dia nganggur, nggak ngapa-ngapain, nunda-nunda, nanti nunda-nunda. Masuk Ramadan lagi. Maka karena masuk Ramadan lagi, dia di samping utangnya tetap sehari, dia kena bayar fidyah. Kenapa? Teledor, tidak mengqadha selama 1 tahun ini. Tapi jika di tahun ini dia masih punya uzur, ya nggak wajib fidyahnya, tetap utangnya saja. Perempuan seminggu dia, awal bulan dia haid. Awal bulan haid 2 hari. Setelah itu suci. Tak taunya hari raya, pas hari raya, ada kabar positif, kan hamil. Berarti dia ingin mengqadha dalam keadaan hamil. Rupanya hamilnya juga agak merepotkan. Sudah mulai muntah-muntah, lemes dan sebagainya. Sehingga baginya puasa berat. Ini 9 bulan, setelah benar melahirkan berat lagi. Sampai masuk puasa lagi. Nah dia antara Syawal sampai puasa, dia punya uzur. 2 harinya belum diqadha. Maka dia hanya wajib membayar utang puasanya saja, nggak pakai fidyah. Kenapa? Karena dia tidak mengqadha 2 hari itu karena uzur. Jadi gitu. Kalau masih ada uzur, tidak kena fidyah, masuk Ramadan lagi. Sebetulnya itu sudah ada di dalam pembahasan fikih praktis yang sudah selesai atau belum selesai. Selesaikannya hari Ahad insya Allah. Setiap Ahad ada fikih praktis. Baik seperti itu. Jadi kenapa harus Anda membayar fidyah? Kecuali memang Anda teledor, Anda punya utang tahun lalu, belum Anda bayar sampai Ramadan ini, sementara Anda punya kesempatan, betul. Utangnya tetap hitungannya, sehari tetap sehari, fidyahnya harus bayar. Setiap hari puasa adalah 6,7 on. Tapi kalau Anda punya uzur, maka tidak. Sakit sepanjang 1 tahun, nggak wajib. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.